Ya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam program Q&A. Ya, tanya jawab supaya jawaban yang kita berikan bisa menjadi insight ataupun pembelajaran bagi yang lain dan juga bisa menjadi trigger untuk mencari pemulihan yang lebih serius kalau masalahnya kompleks lewat program konseling. Nah, konselingnya memang jaringan keluarga bahagia belum membuat, tapi kita berjejaring dengan lembaga konseling lainnya, ataupun juga bisa via gereja lokal. Tapi kalau pembelajaran yang kita lakukan ditambah dengan link YouTube, pelajaran, cukup untuk menjadi solusi, ya itu lebih baik lagi. Karena memang kadang konseling itu ada dua sisi. Pertama mencari solusi, kedua ya curhat, pengen ada yang mendengarkan. Kalau solusi yang dicari adalah nilai, prinsip Alkitab, maka sebenarnya pengajaran-pengajaran saya terlalu percaya, yakin sekali itu menjadi jawaban. Ya, tapi kalau jawaban teknis lebih spesifik ya masuk Q&A atau bisa lanjutkan dengan konseling. Nah, hari ini saya ditemani oleh Pak Haryono, senior di dalam penerbitan, perbukuan, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu dari Andi Offset. Saya pun mau berterima kasih sama Pak Haryono karena buku saya ada 10 atau 12 kali yang diterbitkan oleh Andi. Sama-sama Pak Jarod, ya. Ya. Nah, kita langsung mulai Pak Haryono. Saya akan membaca pertanyaannya. Yang pertama ini bukan pertanyaan, ini kasus. Panjang sekali. Tapi ya saya baca aja. Nama dan kota saya samarkan, tapi menjadi contoh kasus, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, saya akan mulai baca pertanyaannya. Shalom Pak Jarod, saya seorang istri yang mempunyai suami yang menurut saya autis. Dia bekerja sebagai programmer IT sejak kuliah, dia menekuni itu. Kemudian kami pacaran dan saya yang menjualkan hasil dari programmer itu. Dan saya berpikir kalau produk suami saya memang bagus, saya mudah jual, merekomendasikan kemana-mana, dan puji Tuhan memang laku. Akhirnya saya bisa bantu bayar hutang suami untuk modal karena keluarga tidak mendukung, keluarga menginginkan menjadi PNS. Jadi waktu pacarnya bikin program, ibu ini yang menjual, bahkan bisa untuk bayar utang. Setelah kami menikah, suami minta saya urus keluarga saja. Oke, saya taat. Tapi suami bisa bikin program, tapi tidak bisa jual. Saya juga tidak bisa dia juga tidak bisa urus pegawai. Hanya menekuni di depan laptop yang saya nggak tahu apa tujuannya, apa bikinnya. Dapur harus ngepul, pegawai harus dibayar. Dia selalu jawab, sudahlah, habis ini berhasil kok, yang aku bikin tenang saja, habis ini hidup kita enak, tunggu sebentar lagi ya. Sebentar lagi sudah 15 tahun. Nggak ada hasil, hutang makin banyak, tunggakan sekolah, dan seterusnya makin, bahkan sampai rapot nggak bisa diambil. Waduh. Suami tetap diam dan santai. Akhirnya saya yang bayar dari tabungan dan emas yang saya miliki agar suami aman tetap bisa punya pegawai. Suami minta saya cari jalan keluar sendiri untuk dapur. Saya diminta ajukan kredit, utang ke bank. Saya tunduk. Saya sering tegur dia yang lupa makan, minum, mandi, tidur, bahkan nggak peluk anak. Nggak ingat momen spesial keluarga, momen diri sendiri, komunikasi kami sehari-hari memakai chatting. WA, walaupun dalam rumah. Suami kurang bisa bicara verbal, mungkin terbiasa dengan robot atau komputer. Kami ambil sebuah pelayanan penggembalaan sel group. Parahnya, suami saya sama sekali tidak mengerjakannya, akhirnya saya juga yang mengerjakannya. Itu karena dia tidak respon dan tidak bergerak sama sekali, saya merasa pelayanan harus dipertanggungjawabkan. Saya usulkan untuk lepas saja jabatan ini karena saya kewalahan pelayanan dengan mengurus anak-anak balita yang masih harus ngutang-ngutang. Beban mental berat sekali, saya diam saja. Akhirnya saya kerja all shop, puji Tuhan rame, namun sulit karena anak masih rewelan. Saya sulit
repot mengerjakan, cari pembantu juga sulit, suami tidak bisa diajak diskusi, cuma duduk hampir 24 jam depan laptop bikin program. Sudah 15 tahun ya. Saya stres, harus bertanggung jawab ke anak, pelayanan, dan harus berhadapan dengan mertua dan orang tua saya karena semuanya menyalahkan saya. Saya bilang saya istri yang tidak bisa ngurus suami. Mereka bilang saya istri yang nggak bisa ngurus suami. Suami saya 3 kali keluar masuk rumah sakit, padahal usia di bawah 40. Dengan penyakit berat, ginjal, hati, diabetes 425, ambeien dan empedu. Itu karena suami saya sendiri nggak pernah istirahat. Makan harus disiapkan di depan mata. Itu pun harus saya cek lagi apa betul sudah disentuh. Secara psiko saya nggak dapat perhatian dari dia. Dari pacaran saya menikah juga jarang disentuh, dipeluk, digandeng. Akhirnya saya merasa diperalat untuk bayar utangnya saat pacaran. Dan diminta wakilin dia terus urus pelayanan. Saya simpulkan dia autis. Saya berusaha cari pertolongan dari mentor, tapi sayang cuma saya yang aktif, suami santai, pasif, santai depan laptop seolah tidak penting. 15 tahun saya menunggu, dia berubah, nggak ada tahu tentang masalah selain mentor, karena saya jaga nama suami. Saya rindu didoakan, diberkati, dilindungi, dan diajak doa bersama. Dia jawab, sudahlah, kamu dan anak sudah pasti aku doakan. Nggak usah minta-minta. Saya sudah coba bicara dengan dia berulang kali, baik lewat chat maupun verbal. Terkadang perlu saya gebrak meja agar dia dengarkan saya, atau saya pukul punggungnya agar dia sadar kalau saya lagi bicara. Dia ada sedikit perubahan saat saya ancam minggat. Awalnya dia bilang, enggak apa-apa, demi kebahagiaan saya. Lalu saya ajak mikir bahwa ini enggak sesederhana itu. Dia harus tahu dunia manusia, bukan dunia robot atau laptop. Dia coba saya giring mikir, apa saja akibatnya dan efeknya bisa ke ortu kita masing-masing, bisa ke anak-anak, bahkan juga domba pelayanan. Suami terlihat santai, tetap ngetik. Dia bilang, alah, kamu anak gitu aja dibesar-besarin. Saya mau minggat, lalu dia berubah. Saya disayang-sayang. Akhirnya rencana minggat saya batalkan, karena saya juga mikir anak-anak, takut mereka trauma dengan perpisahan ini. Kumat lagi, autisnya. Saya beneran mau minggat, biar dia beneran paham. 15 tahun saya sudah telateni, hormat, tunduk, setia, tapi sekarang saya capek dan betul-betul berpikir untuk mau minggat. Wah, ini kasus. Ya, silakan Pak Aryono. Benar seperti kata Pak Jarod di awal. Mendengar ini saya simpulkan bukan pertanyaan, Pak, ini kasus. Ya. Ya, baik. Ibu dimanapun Ibu berada yang sedang menghadapi masalah ini. Jadi kalau menurut saya seperti ini, Bu. Memang sebelum kita masuk dalam pernikahan, itu harusnya kita ada satu istilah yang ungkapan ini saya sangat setuju, ya, bahwa sebelum seseorang itu masuk pernikahan, kalau sudah ketemu dengan tanda petik calon pasangan hidupnya, maka seyogianya kedua insan ini saling membuka mata lebar-lebar. Ya, saling membuka mata lebar-lebar itu artinya kita melihat dengan cermat, saling melihat dengan jeli calon pasangan hidup ini, gitu. Tetapi kan kenyataannya justru yang terjadi sebaliknya. Ketika orang masih dalam pacaran, ya di hidup dalam bunga-bunga percintaan, biasanya justru tidak saling membuka mata lebar-lebar, tapi saling tutup mata seperti itu. Makanya ada istilah cinta itu buta. Nah, begitu ketika masuk dalam pernikahan, maka apa yang terjadi mungkin dalam awal-awal pernikahan semuanya berjalan indah, ya, romantisme rumah tangga berjalan harmonis, semuanya serba indah, menyenangkan, masa bulan madu dijalani seperti itu dengan luar biasa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, nah baru kita akan bisa melihat, oh ternyata pasangan saya ini seperti ini toh. Sehingga terjadi apa? Ada rasa kecewa, ada rasa menyesal,
kenapa kok saya ketemu dan memilih dia. Nah, jadi memang maaf saya katakan kasus yang ibu ini hadapi boleh dikata sudah seperti nasi telah menjadi bubur, ya, nasi telah menjadi bubur. Jadi nggak bisa nggak bisa dikembalikan seperti semula, ya, karena ini sudah terlanjur seperti itu. Nah, kalau saran saya, ada juga pepatah, kalaupun nasi sudah menjadi bubur, tapi mari kita olah bubur ini supaya tetap menjadi enak dinikmati, ya, menjadi makanan yang lezat, yaitu jadikan bubur ayam. Seperti itu Pak Jarod kabarnya. Jadi kembali kepada kasus yang Ibu hadapi tadi, saya mengapresiasi apa yang Ibu sudah lakukan dengan kondisi suami yang seperti itu. Ya, Ibu tetap bisa membantu dalam usaha, dalam mencari penambahan penghasilan untuk menutup hutang atau untuk memenuhi kewajiban dalam cicilan kredit dan segalanya tadi, ya. Hanya sekarang begini, kalau saya lihat dalam kasus ibu dan suami ini, ibu punya peranan penting untuk bisa memenangkan dan kemudian bisa mengubah hati, cara berpikir, cara berperilaku suami yang seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita tidak boleh menyesal sekali lagi. Karena sudah masuk dalam rumah tangga seperti ini, apalagi sudah ada anak-anak yang bertumbuh juga mulai beranjak besar, remaja seperti itu, maka ibu dengan anak-anak satukan hati. Ya, satukan hati dalam berdoa untuk suami, untuk ayah. Ya. Saya tidak menganjurkan sama sekali bahwa perpisahan atau perceraian itu menjadi langkah yang harus ditempuh, karena itu juga tidak sejalan dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam sebuah pernikahan rumah tangga Kristen khususnya. Ya, meskipun mungkin ada pandangan-pandangan, karena demi keselamatan dua pihak akhirnya ditempuh jalan perpisahan atau perceraian, itu mungkin jalan yang terbaik. Tapi mari kita lihat kembali kepada firman. Apapun alasannya, apapun persoalannya, apapun kasusnya, ya, Tuhan berfirman dalam Maleakhi pasal 2, kalau nggak salah ayat 13, 14, 15, di sana dikatakan Allah itu membenci perceraian. Allah itu membenci perpisahan. Jadi apapun alasannya, kalau perceraian dilakukan berarti kita melakukan apa yang Tuhan benci. Tuhan benci itu kan tidak suka. Ya, mari kita kembali. Saya percaya masih ada jalan keluar. Nah, tadi yang pertama saya sarankan, mari ibu dengan anak-anak sehati dalam doa, doakan untuk suami, doa ayah, dan saya percaya ya Roh Kudus pasti akan bisa bekerja. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan demikian. Ya, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, ini saya meyakini konteks ini luas, bukan hanya suami yang belum mengenal Tuhan, belum di dalam Tuhan, lalu istri lewat perbuatannya, lewat sikapnya, lewat apapun yang dikerjakan, tetap mengasihi suami sesuai firman, lalu suami itu akhirnya dimenangkan. Ya, sebenarnya bukan sebatas itu, termasuk dalam keluarga atau rumah tangga Kristen. Kalau salah satu pihak, dalam hal ini saya melihat suami ibu yang dikatakan tadi, maaf, ibu menggunakan kata istilah autis, ya, tidak peduli dengan lingkungan, bahkan lingkungan terdekat sendiri, istri, anak-anak, sibuk dengan pekerjaannya di depan laptop. Wah, saya nggak bisa bayangkan Pak Jarod, 24 jam di depan laptop itu gimana? Sampai akhirnya makan aja harus dilayani, ya kan? Mandi kadang lupa, nggak pernah memeluk anak-anak, apalagi meluk istri. Ya, ini memang saya melihat di sini memang peran suami yang harusnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, tidak berfungsi. Ya, ini memang persoalan besar dalam keluarga-keluarga.
Nah, karena itu Ibu jangan kecil hati, ya. Ibu jangan takut, jangan pesimis, jangan kecewa. Pasti ada harapan dan ada jalan keluar. Sejauh kita tegar, kita taat saja kepada firman Tuhan, Bu, dengan anak-anak, ajak mereka ya. Kalau bisa diadakan semacamnya apa ya, doa bersama. Toh saya lihat suami Ibu juga terlibat dalam pelayanan lah dikatakan menurut yang dikisahkan Pak Jarod sebagai apa dalam mesbah atau komsel kayak gitu. Nah, sebetulnya suami itu kan ada hati juga. Dia sudah kenal Tuhan, dia tahu firman, cuman ya karena dia asik dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, Ibu tetaplah jalani apa yang sudah Ibu lakukan selama ini. Itu sudah betul. Tetapi di akhir tadi saya mendengar apa yang dibacakan Pak Jarod, Ibu sudah nggak tahan, ingin rasanya tanda petik minggat itu kan meninggalkan. Nah, ini saran saya, ini jangan dilakukan. Saya percaya pemulihan keluarga tetap bisa terjadi. Justru di tengah persoalan yang begitu rumit, yang begitu pelik, kalau kita sungguh-sungguh kita andalkan Tuhan dan minta kuasa Tuhan dinyalakan, pemulihan itu bisa terjadi. Ini saya sharing kesaksian seorang yang pernah saya dengar secara langsung. Mungkin Ibu atau banyak sahabat yang menyaksikan tayangan ini pun pernah juga mungkin mendengar, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang belum, saya akan sharingkan. Pak Jarod mungkin juga sudah pernah dengar kesaksian dari almarhum mantan bintang film nasional yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu Robby Sugara. Ya, ketika dia datang di Jogja, di tempat kami ada ibadah, dia melayani. Waktu itu Robby Sugara bersaksi bagaimana dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi tidak melakukan perannya sebagai kepala rumah tangga atau imam dalam keluarganya. Ya sudah dalam Tuhan. Tetapi singkat cerita, dia bersaksi, dia tinggalkan rumah, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, bukan dalam waktu 1-2 minggu, 2-3 bulan, 1-2 tahun, tapi belasan tahun, 13 tahun kalau nggak salah, 12 atau 13 tahun. Robby Sugara benar-benar ini minggat dari rumah. Minggat kemana? Ya ini kasusnya di gondol, tanda petik wewe gombel. Dia hidup di luar rumah dengan bebas seperti itu, hidup dengan wanita lain. Tapi yang saya sangat terberkati dengan kesaksian Robby Sugara waktu itu adalah bagaimana istri dan anak-anaknya ini dengan tekun mendoakan suami dan ayah yang kayak gitu. Saya nggak bisa bayangkan ya, istri yang dikhianati suaminya 12-13 tahun, bukan waktu yang panjang, pendek, itu waktu yang panjang, hidup bersama wanita lain. Kalau mungkin kebanyakan istri, udahlah putus saja, cerai apa susahnya. Tapi istri Robby Sugara waktu tidak menempuh jalan seperti itu. Dia ajak anak-anaknya berdoa sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan, yang minta belas kasihan Tuhan untuk suami, untuk ayah mereka, ayah dari anak-anak ini. Dan apa yang terjadi? Ya, karena waktu tidak bisa panjang lebarkan cerita ini, kisah nyata ini, singkat cerita, dalam suatu kesempatan, suatu kali, pulanglah Robby Sugara yang sudah belasan tahun meninggalkan rumah, kembali ke rumah. Dan apa yang endingnya Ibu dan pemirsa pasti tahu. Endingnya di situ Robby Sugara bertobat. Di situ Robby Sugara tersungkur di depan istri dan anak-anaknya. Dan dia berkata, saya sadar, saya salah apa yang saya lakukan selama ini. Tapi kalau istri, engkau, anak-anak, engkau mau menerima, aku kembali ke rumah ini, aku akan tetap ada dan tinggal di rumah itu. Dan kita tahu ceritanya. Robby Sugara akhirnya menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan, bersaksi di mana-mana. Ini sangat kesaksian yang inspiratif, memberkati. Dan saya percaya Ibu, kasus Ibu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kasus yang dihadapi istri Robby Sugara. Toh suami masih di rumah, ajak terus, ya bangun komunikasi, ini penting juga, ya. Makanya ada buku
ya the five love languages itu ya, 5 bahasa kasih ya. Pak Jarod mungkin juga ada pengajarannya tentang 5 bahasa kasih. Nah, itu kita terapkan. Apa sih bahasa kasih saya kepada suami yang paling tepat, paling mengena? Kalau selama ini memang wanita atau istri hanya ingin disentuh seperti itu. Nah, suami tidak melakukan. Ya, coba mari kita balik seperti itu. Kita balik istri yang lebih lebih proaktif, ya ajak. Saya percaya suami ibu masih bisa diajak untuk komunikasi dari hati ke hati. Meskipun dia selalu sibuk dengan laptopnya, tapi saya percaya toh masih ada waktu. Saya pikir itu dulu Pak Jarod. Kalau ada Pak Jarod silakan menambahkan dan melengkapi atau apapun yang Pak Jarod sampaikan. Terima kasih. Ya, saya akan tambahi. Yang pertama saya tambahi ceritanya Pak Roby Sugara. Tahun 96, tahun 96, 97, 98. Saya ketemu dengan selingkuhan terakhirnya Roby Sugara. Berapa selingkuhannya, Pak? Itu selingkuhan terakhirnya tahun 96, 97, 98. Nah, totalnya berapa selingkuhan? Jadi ini terakhirnya. Nah, yang terakhir itu akhirnya ke gereja dan ikut saya pelayanan. Oke. Jadi ikut saya pelayanan dan saya tahu oh ini ternyata selingkuhan Roby Sugara. Akhirnya saya minta ibu itu ajak Roby Sugaranya. Diajak betul. Jadi kita pernah pergi bareng-bareng Roby Sugara dengan selingkuhan terakhirnya. Kita pergi pelayanan. Jadi ini yang terakhirnya nih, yang terakhir itu sempat dia memang ya wanita simenan gitu ya, tapi bertobat lalu sungguh-sungguh. Jadi dengan saya Roby Sugara dan wanitanya ini kita pelayanan sampai ke suku-suku, ke Baduy, pengobatan, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Nah, setelah cukup dekat, akhirnya saya berani berkata kepada yang wanitanya ini, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, dorong suami Roby Sugara balik ke istrinya. Lalu akhirnya dia sepakat, ya kita berdoa, dorong balik. Nah, 11 tahun sebelumnya, waktu Roby Sugara menjadi artis, duitnya banyak orang yang mau. Tapi saat itu dia dalam kondisi bangkrut, habis, ludes. Nah, akhirnya ya dikuatkan, kita komunitas menguatkan bahwa butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk balik, hanya bawa celana kolor aja, hanya bawa badan. Dan tadi saya bilang hebatnya istrinya. Dia mau terima balik Roby Sugara dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa, bangkrut, tidak punya apa-apa. Selama ini pun yang nyara, istilahnya yang menghidupi ya yang terakhirnya itu. Tapi saya bersyukur bahwa yang wanita terakhirnya setelah hidup tidak benar, dia pun bertobat dan mau mengembalikan suami orang. Oke, sekarang saya menambahkan pertanyaan yang ibu ini. Kalau autis menurut saya tidak. Ya, kalau iya mungkin level 1, padahal level 3 aja, level 4 aja sudah nggak dipanggil, nggak noleng, nggak ada kontak mata, bicara sedikit. Sedangkan ini bisa kuliah, lulus, bisa juga di programmer. Bahkan sebenarnya udah pasti bukan autis. Tapi menurut saya adiktif. Jadi orang normal kalau dia adiktif gadget, adiktif pornografi. Nah, ini adiktifnya bukan pornografi atau game, tapi komputer untuk bikin program, adiktif program. Nah, ini karena sampai nggak mandi, nggak makan, itu sebenarnya udah ciri-ciri adiktif. Nah, saya punya saran. Yang pertama, kayak orang mendidik anak atau Tuhan mendidik bangsa Israel. Memang sekali-sekali boleh mengancam, bahkan sekali-sekali boleh menghukum karena cinta, bukan karena benci, bukan karena kesel. Tuhan pernah mengancam Niniwe, tapi nggak jadi. Jadi ibu tadi udah mencoba nih ngancam suami gitu. Suaminya baik, sayang-sayang, lalu kambuh lagi. Kalau saya kok berani menyarankan ya, ibu pergi beneran. Tapi ya kalau perlu pergi bawa anak-anak, pulang ke rumah orang tua. Nah, kalau suaminya nyari, ya kalau nggak nyari, masa dia akan mati di kamar depan laptop gitu ya. Kan udah besar, pasti kalau lapar, betul lapar, pasti dia akan makan. Saya percaya dia nggak akan mati, nggak akan bunuh diri. Kalau sampai dia nanti nyari, datang, suruh dia datang. Nah, nanti waktu datang katakan, Pak, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku tidak akan bercerai dan tidak akan memisahkan kamu. Tapi saya juga manusia
yang saya butuh ketenangan, saya pindah kemari untuk saya bisa hidup secara pribadi bahagia dan anak-anak bahagia. Tapi kalau kamu janji untuk berubah, kamu boleh depan laptop seperti orang pada umumnya 8 jam, anggap aja lembur 10 jam. Tapi saya minta kamu ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk mandi, untuk diri kamu sendiri supaya kamu sehat. Kamu sudah tahu kamu penuh penyakit karena kurang gerak, makan nggak teratur. Itu merusak badan kamu. Aku tuh sayang kamu. Kalau aku nggak sayang kamu, aku nggak peduli. Mau makan, mau tidak, mau mati depan komputer. Jadi katakan dengan jelas kalau ibu sayang dia. Tapi pergi itu boleh. Ya, cerai tidak. Seperti kalau ibu dianiaya dalam kasus yang lain, digebuki, dia nggak pergi, dia mati. Dia boleh ke rumah orang tuanya. Tapi jangan dengarkan provokator kalau orang tuanya jadi provokator. Udah ceraiin aja, jangan dengar itu. Tetap konsisten dengan firman, dengan prinsip bahwa ini hanya untuk berikan dia pelajaran atau memang pengingatan. Nah, itu saya yakin mestinya mengubah. Ya, kalau dia sampai ngalami kesendirian, nggak makan, nggak bisa masak, mungkin dia, nggak punya duit, dia punya utang, mau beli makanan di mana? Supaya dia sadar bahwa dia itu juga butuh orang lain. Karena orang adiktif itu kalau misalnya narkoba itu kadang perlu dijeburin ke sako, jeburin ke kolam. Kadang perlu tempeleng begitu. Tapi bukan karena kita kejam untuk nyadarin dia. Ya, itu langkah yang saya berani sarankan. Yang kedua, kalau itu dilakukan lalu kembali lagi, nah konsep yang kedua adalah ibu anggap aja dia sebagai pasien. Jadi anggap aja dia sebagai pasien. Anak yang paling kecil atau istilahnya itu pasien. Atau bisa juga dianggap aja objek yang harus diselamatkan. Jadi kayak saya mau ke suku tertentu untuk pelayanan, saya bawa dokter ke sana, pengobatan ke sana, berbuat baik karena mau PI pribadi. Nah, ini anggap aja pasien. Pasien itu ya kayak suster kepada orang yang dirawatnya. Tapi supaya ibu kuat, ya, ibu harus menjadi pribadi yang bahagia. Betul-betul lahir baru sungguh-sungguh, punya hubungan dengan Tuhan, dan yang paling gampang adalah bahagia dengan anak-anak. Jadi ibu yang baik, jadi ibu yang sungguh-sungguh baik. Jangan karena emosi sama suami, anak jadi sasaran. Nanti kehilangan suami, tambah lagi kehilangan anak. Jangan sampai kehilangan anak. Tapi anak dijadikan objek untuk dikasihi dan sumber kebahagiaan selain Tuhan. Jadi bahagia sebagai seorang ibu. Ikhlaskan aja bekerja, all shop, kalau perlu bahkan sampai nyuci piring ke tetangga, apapun yang dilakukan, yang penting halal. Tidak punya mental pengemis, nggak minta sumbangan, nggak minta-minta. Saya simpati dengan orang menderita, tapi saya tidak simpati dengan mental pengemis. Bukan saya itu tegaan, tapi ada jalan, ada niat, ada jalan. Tentu tidak untuk kaya, tapi bisa hidup. Pasti bisa hidup. Ibu udah 15 tahun bisa hidup. Jadi dengan sikap seperti itu, kalau toh suami nggak berubah, ibu bahagia sebagai wanita, bahagia sebagai ibu. Mungkin nggak bahagia sebagai istri. Tapi istri itu, wanita itu luar biasa, penolong. Penolong itu tidak butuh yang ditolong. Makanya kalau suami mati, banyak ibu single parent. Kalau istri mati, banyak bapak kawin lagi. Laki-laki mungkin nggak bisa hidup tanpa seks, tapi wanita punya kebahagiaan yang luar biasa, dia bisa hidup tanpa seks. Jadi saya yakin ibu mampu. Sudah terbukti 15 tahun. Maka jadi orang yang bahagia sebagai ibu, dan sementara suami ini dianggap sebagai pasien yang dirawat, kasih makan, tapi tetap aja mungkin kalau kayak ngasih makan harus ke depan meja, mesti ke meja makan. Kalau dia teriak ngamuk, ulangin lagi, tinggalkan dia. Dan ibu betul-betul pergi dari rumah itu. Kamu tidak berubah seperti janji kamu. Jadi waktu dia mencari, minta dia berjanji. Jam makan di meja makan. Ini jadi kayak didik anak antara mencintai dan mendisiplin. Anak nangis, ya kita peluk dia. Minta makan, kita kasih makan. Mau ASI, dikasih ASI. Kalau kurang ajar, kita disiplin, kita tegur. Kenapa? Karena dia orang adiktif. Jadi kayak diperlakukan sebagai pasien adiktif game atau adiktif narkoba. Seperti, maaf nih, kayak pawang yang ngasuh macan. Nggak bener dicambuk, bener dikasih makan. Ini bukan parenting yang baik, bukan pengasuhan yang baik, tapi ini adalah penanganan pasien orang yang adiktif. Tapi ketika si pawang ini konsisten, kalau macannya ngikutin aturan, kasih makan, lama-lama macan atau anjing pun tahu pelatihnya ini baik gitu. Dia nggak baik kalau saya nggak benar. Jadi memang orang adiktif itu otaknya nggak normal, jiwanya nggak normal. Tapi kita berprinsip
ini adalah pasien saya, gitu ya. Mungkin ini pertambahan dari saya, dan saya percaya satu lagi pasti tentunya doa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati.